Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anggi Alisya Putri dari kelas R3D dengan NPM 2021-21500-244. Saya dari kelompok 9. Di sini ingin mempresentasikan hasil belajar saya dari mata kuliah membaca yang berjudul Membaca Kritis Teks Faktual. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah membaca. Selanjutnya, saya akan membacakan materi-materi yang akan saya bawakan. Baik, daftar isi materi pembahasan. Yang pertama, ada hakikat teks. Yang kedua, teks dan genre. Yang ketiga, membaca kritis teks faktual. Subbabnya ada A, hakikat membaca kritis. Yang B, mengenal karakteristik teks faktual. Dan yang C, langkah-langkah membaca kritis teks faktual. Yang pertama ada hakikat teks. Menurut Alex Sobur, tahun 2004, halaman 53, mendefinisikan teks sebagai seperangkat tanda yang ditransmisikan dari seorang pengirim kepada seorang penerima melalui medium tertentu atau kode-kode tertentu. Yang kedua, ada hakikat teks menurut pandangan Erianto. Tahun 2001, halaman 3. Teks hampir sama dengan wacana. Bedanya, kalau teks hanya bisa disampaikan dalam bentuk tulisan saja, sedangkan wacana bisa disampaikan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Pengertian hakikat teks yang ketiga, menurut Luxemburg, pengertian teks adalah sebuah ungkapan yang memiliki isi, sintaksis pragmatik, dan itu semua menjadi sebuah kesatuan yang menjadikan teks memiliki makna yang menjadi sebuah penjelasan akan sebuah hal. Fakta menunjukkan bahwa manusia hidup dalam dunia kata-kata. Sedangkan menurut Anderson, tahun 1997, apabila kata-kata dirangkai untuk mengkomunikasikan gagasan atau makna, sebenarnya kita telah menciptakan teks. Teks bersifat multimoda. Teks dapat berupa ujaran atau lisan atau tulis, gambar, tanda, visual, audiovisual, atau sumber yang bermakna yang berfungsi untuk mengekspresikan gagasan. Pemilihan struktur teks oleh penutur untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu kegiatan sosial komunikatif ditentukan oleh konteks situasi yang dihadapi. Konteks situasi merupakan kesatuan dari beberapa unsur yang tidak dapat terpisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Beberapa teks yang memiliki kemiripan dalam tindakan yang dilakukan itulah yang biasanya dikelompokkan dalam satu genre yang sama. Menurut Puskur tahun 2007, contohnya cerita ulang, anekdot, eksemplum, dan juga naratif. Materi yang kedua ada teks dan genre. Teks
adalah proses dan produk sosial yang memiliki erat dengan konteks. Teks merupakan aktualisasi dari 3 unsur konteks, yaitu field, tenor, dan mode. Kesatuan unsur konteks ini juga disebut dengan register atau sering disebut situasi komunikasi. Register menurut Harman dan Strouk dalam Al-Wasi tahun 1986 halaman 63 pada hakikatnya merupakan satu ragam bahasa yang dipergunakan untuk maksud tertentu yang dibatasi pada acuan pokok ujaran. Selanjutnya, pengertian register menurut Suwito tahun 1983 halaman 30. Register adalah bentuk variasi bahasa yang disebabkan oleh sifat khas kebutuhan pemakaian bahasa. Definisi register yang ketiga menurut Riyadi Santoso dalam Dwi Indah Royani tahun 2004 halaman 27. Secara sederhana, register dapat dikatakan sebagai variasi bahasa berdasarkan penggunaannya atau yang biasa disebut use-nya. Bagan 4.1 merepresentasikan wujud teks yang sangat ditentukan oleh register, yaitu konteks komunikasi yang meliputi field, tenor, dan mode. Dari sini tampak jelas bahwa pemilihan bentuk atau struktur teks oleh penutur untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu kegiatan sosial komunikatif ditentukan oleh konteks situasi yang dihadapi oleh register. Tataran yang lebih tinggi dari teks adalah genre. Menurut Shipley, genre adalah jenis atau kelas yang di dalamnya termasuk karya sastra. Keterkaitan antara genre dan teks dapat dilihat pada bagan 4.2. Konsep genre dikaitkan dengan tindakan komunikatif dalam teks budaya, sedangkan teks pada konteks yang lebih spesifikasi yaitu konteks situasi. Relasi antara genre dan teks dapat dilihat pada bagan 4.3 berikut. Genre instruksional dibedakan menjadi 2, yaitu prosedur dan protokol, dan genre informatif jika yang diinformasikan peristiwa tanpa ada komplikasi dan disajikan secara urut disebut cerita ulang. Namun, jika tidak ada urutan atau tahapan dikategorikan sebagai teks observasi. Teori genre memandang bahwa bentuk-bentuk teks genre merupakan hasil dari proses dan produk sosial. Sebagian proses sosial genre memiliki fungsi-fungsi komunikasi untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan, dan menceritakan.
Sebagai sebuah produk sosial, tiap-tiap genre digunakan untuk beragam keperluan sesuai dengan konteks situasinya. Relasi antara genre sebagai proses dan produk dapat dilihat pada bagan 7.4 berikut. Teks juga dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar genre, yaitu genre sastra dan genre faktual. Menurut Anderson tahun 1997. Genre sastra bertujuan untuk mengajuk emosi dan imajinasi pembaca atau penyimak. Sedangkan genre faktual menghadirkan informasi atau gagasan dan bertujuan untuk menggambarkan, menceritakan, atau meyakinkan pembaca atau penyimak. Materi yang ketiga, membaca kritis teks faktual. Yang pertama ada hakikat membaca kritis. Membaca kritis merupakan proses membaca yang dilakukan untuk memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan, baik informasi tersurat dari pesan tertulis maupun maksud terselubung yang berada di balik teks. Definisi membaca kritis yang pertama menurut Ahuja dan Ahuja tahun 2010 mengemukakan bahwa membaca kritis adalah penerapan proses berpikir kritis terhadap bacaan. Aktivitas membaca kritis melibatkan proses kognitif tingkat tinggi. Pembaca dituntut menerapkan proses berpikir analitik, sintetik, dan evaluatif. Definisi membaca kritis yang kedua, membaca kritis sebagai aktualisasi dari berpikir kritis merupakan proses yang terarah dalam kegiatan mental untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, menganalisis, dan mengevaluasi secara sistematis suatu pendapat. Itu merupakan membaca kritis menurut Johnson tahun 2007. Definisi membaca kritis yang ketiga, membaca kritis adalah proses membaca yang melibatkan kesadaran bahwa bahasa tidak hanya membawa pesan proporsional teks, tetapi juga membawa pesan ideologis. Itu adalah definisi membaca kritis menurut Wallich tahun 1992. Berkaitan dengan proses kognitif yang dilibatkan dalam aktivitas membaca, Nur Hadi tahun 2010 menguraikan 5 aspek keterampilan membaca kritis yang mencakup 1. Menginterpretasi, 2. Menganalisis, 3. Mengorganisasi, 4. Menilai, dan 5. Menerapkan.
Yang kedua, mengenal karakteristik teks faktual. Teks faktual adalah teks yang berisi suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi, tetapi tidak terikat dengan waktu. KBBI tahun 2018. Teks genre faktual dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teks deskripsi dan teks prosedur atau arahan menurut Mahsun tahun 2018. Teks deskripsi adalah sebuah teks atau wacana yang disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Menurut Ulfa tahun 2018. Selanjutnya ada teks prosedur atau arahan, merupakan jenis teks yang termasuk genre faktual, subgenre prosedural. Menurut Mahsun tahun 2018, tujuan sosial teks ini adalah mengarahkan atau mengajarkan tentang langkah-langkah yang telah ditentukan. Yang ketiga, langkah-langkah membaca kritis teks faktual. Yang A, pra membaca. Sebelum Anda membaca, lakukan aktivitas berikut. Yang pertama, carilah teks-teks laporan observasi sesuai fakta yang tersedia, baik dari media cetak maupun media elektronik. Yang kedua, pilihlah bacaan yang menarik sesuai dengan minat Anda. Yang ketiga, baca secara sekilas judul dan headline berita. Yang ketiga, tetapkan tujuan Anda membaca. Yang B, saat membaca. Selama Anda membaca, lakukan aktivitas berikut. Yang pertama, bacalah teks-teks laporan observasi sesuai fakta secara seksama dan menyeluruh. Yang B, cermati dengan baik fitur-fitur bahasa yang digunakan. Yang C, perhatikan narasumber yang dijadikan sebagai sumber teks faktual. Amati latar belakang narasumber seperti kompetensi, afiliasi, dan profesinya. Selanjutnya, yang keempat, selama membaca tunjukkan sikap kritis terhadap informasi yang disajikan. Yang kelima, cermati keberimbangan, objektivitas atau subjektivitas media dalam menyampaikan informasi. Informasi yang disajikan dapat menunjukkan subjektivitas atau objektivitas penulis. Dan yang keenam, simpulkan isi, tujuan, maksud, dan implikasi isi teks faktual. Gunakan informasi di dalam teks dan makna di balik teks untuk
konstruksi pemahaman Anda. Yang C, pasca membaca. Setelah Anda membaca, lakukan hal berikut. Yang pertama, ambil keputusan terhadap isi bacaan. Yang kedua, ungkapkan kritik Anda terhadap kelemahan isi teks faktual yang Anda baca. Yang ketiga, bandingkan informasi yang disampaikan dengan informasi yang disajikan media lain dengan topik yang sama. Yang keempat, jadikanlah pengalaman membaca yang Anda dapatkan untuk menilai dan mengevaluasi fakta-fakta lain yang disajikan media massa. Berdasarkan analisis hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa membaca kritis teks faktual merupakan proses membaca yang dilakukan untuk memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan, baik informasi tersurat dari pesan tertulis maupun maksud terselubung yang berada di balik teks dan bersifat nyata, benar-benar terjadi tetapi tidak terikat dengan waktu. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam materi, ucapan, ataupun perbuatan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi saya hari ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.